oke. Ya, Oke ya, sudah ya. Ya, baik. Ya, bagaimana Bu Ayu? Ini ada lagi yang lain atau langsung saya atau bagaimana? ya langsung Pak. Oh iya, baik ya. Terima kasih ya, Shalom. Tadi saya sudah berkenalan ulang ya dengan Bu Sri Kartini Wijaya, lalu juga Ibu Sri Kartini Wijaya. Ini istri saya namanya Kartini Subrata. Nah, jadi ada kesamaan juga ini. Lalu Pak Samuel, kalau Pak Samuel ada di mana Pak Samuel posisi? Makassar juga kah? Saya di Palkar, saya ada di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Wah, sama kita ya. Cuman saya pinggirannya Jakarta. Saya dari Bekasi, Pak. Ya, ya, senang sekali. Hari ini saya dapat tugas menyampaikan firman dari teks di 1 Korintus. Sebentar saya share screen. Wah, ini kok sebentar. Tema hari ini memang rasanya cocok ya untuk kita-kita semua karena ini tema yang sering dipertanyakan ketika kita ada di rumah duka. Bentar. Saya bisa share screen Pak kalau mau. Oh, bisa, saya bisa. Karena ini saya udah pakai itu, sudah pakai laptop. Oke Pak. Ya, bentar ya. Oh, saya akan tampilkan full screen. Ya, belum full screen ini ya. Oh, oke. Udah full screen ya Bu Ayu? Sudah Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 57. Kalau dari Bu Ayu saya dapatnya dua, dua ayat aja ya, dari ayat 56 sampai 57. Tapi saya mau lihat rangkaiannya dan topik ini kemanakah tujuan kematian. Yang saya tangkap adalah sebuah pertanyaan juga tentang seperti apakah kehidupan setelah kematian atau adakah kehidupan setelah kematian? Kalau ada seperti apa? Nah, ini tema kita hari ini dan dalam setiap paparan saya tampilkan ayat dari Yohanes 8 ayat 31-32. Ini yang mengingatkan kita semua para murid Kristus bahwa Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, barang siapa tetap di dalam firman-Ku, ia adalah benar-benar murid-Ku dan akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, harapannya kita semua sebagai murid Kristus ketika kita terus ada di dalam firman-Nya, berpijak kepada firman-Nya, kita terus dilengkapi dengan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kita semua. Nah, karena itu ayat ini, topik ini bisa banyak pasal-pasal yang lain, tapi saya mencoba malam ini memang khusus ketika membahas 1 Korintus 15 ya sumbernya dari satu pasal ini aja, 1 Korintus 15. Demikian Bapak Ibu. Ya, nah orang dunia hidup dan mati hanya sebatas dunia. Setelah itu selesai. Banyak yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Itu masih menjadi misteri. Nah, namun yang saya lihat ketika kita memberi ucapan duka cita, selalu pasti telah berpulang ke rumah Bapa. Nah, ini saya makin kritis ketika berkenalan ya dengan salah satu anggota di sini. Pak siapa Bu Ayu?
Saya kok lupa gini. Yang konkordansi berjalan. Pak Hendrik Boon. Pak Hendrik, ya Pak Hendrik Boon itu kritis sekali. Nah, apakah benar kalau orang meninggal langsung ke rumah Bapa seperti itu? Nah, tapi hari ini konteksnya kehidupan setelah kematian. Menurut 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, ayat ini bisa dimengerti bahwa Yesus, Rasul Paulus ya, ini 1 Korintus, ini suratnya Rasul Paulus, mengatakan bahwa ada kehidupan yang lain, bukan hidup ini saja. Tapi kalau kita ngertinya hanya hidup di dunia ini saja, sedangkan kita berharap pada Kristus, menurut Rasul Paulus kita orang paling malang. Jadi kita ikut Kristus, kita sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus dan taat mengikuti Kristus. Tapi kalau kita hanya tahu hidup di dunia saja, hidup yang sekarang ini, ya ini adalah termasuk orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, demikian kalimat-kalimat yang yang mengejutkan dari Rasul Paulus untuk kita semua. Karena Rasul Paulus ini seorang pengajar. Beliau kalau menjelaskan membuat kita semua berpikir berpikir sungguh-sungguh dan jadi ingat. Karena ayatnya seperti ini, seringkali ada kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip sedikit berlebihan atau hiperbola ya. Kita orang-orang malang dari segala manusia, seperti itu. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Nah, jadi menurut Kristus yang ditulis oleh Rasul Paulus, seperti apa kehidupan setelah kematian? Nah, di 1 Korintus 15 ini, satu pasal ini, banyak penjelasan-penjelasan yang berurutan dan secara jelas menguatkan kita semua, memberi pemahaman yang jelas bahwa ada proses setelah mati dikubur, ada proses dibangkitkan. Dan selama ini kalau ada yang berpikir bahwa kebangkitan itu ya Kristus yang sulung, tapi itu Kristus, kita enggak. Nah, ini dijelaskannya di sini. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus. Jadi pewahyuan ini diterima secara langsung oleh Paulus dari Tuhan Yesus sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, ini saya garis kasih warna merah. Ini yang highlight yang khusus. Bahwa ini menjelaskan mati karena dosa. Berarti kematian itu diakibatkan dosa. Ini secara eksplisit seperti itu. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, maksudnya Kristus, dan bahwa Kristus ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia atau Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 3-5. Lalu di ayat 8-nya Rasul Paulus sendiri mengatakan seperti ini. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, demikianlah salah satu kebenaran yang diungkapkan oleh surat 1 Korintus 15, bahwa ketika manusia mati dikubur, itu dibangkitkan. Nah, ini kita lihat dari yang pertama bangkit dari antara orang mati, yaitu Kristus yang dibangkitkan pada hari ketiga. Dan di sini dikatakan ada mati karena menanggung dosa ya, lalu dikuburkan, dibangkitkan, dan untuk meneguhkan kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kefas atau Petrus dan 12 muridnya seluruhnya sudah mengalami penampakan Kristus.
Dan yang paling akhir menurut penulis ini Paulus sendiri juga mengalami perjumpaan ya ketika dia di jalan itu Damaskus ya, mau dapat surat mau menganiaya umat Tuhan itu, tapi dia dapat penampakan ketemu Tuhan Yesus dan disitulah pertobatannya Paulus. Ya, jadi ada proses mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Nah, di sini juga dijelaskan adanya kebangkitan orang mati. Jadi setelah mati tidak selesai kehidupan, ada satu kebangkitan. Tetapi yang 1 Korintus 15 ayat 20-21 mengatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut atau kematian datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita tahu dia adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi inilah anugerah, kemenangan, sukacita, dan berkat kita ya ikut Tuhan Yesus. Ini dikatakan kalau kita ikut Kristus, kita dibangkitkan. Kristus sudah membuktikan sendiri sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati. Seperti itu. Nah inilah salah satu janji Tuhan untuk kita semua sebagai pengikut Kristus, pengharapan kita di dalam Kristus, yaitu kebangkitan orang mati. Ya, nah ini dikatakan lagi setelah kematian, kemanakah setelah kematian? Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, jadi ini lebih detail lagi dikatakan bahwa kebangkitan itu dijelaskan di sini dihidupkan kembali dalam persekutuan kita dengan Kristus. Nah, jadi kebangkitan bisa diartikan kehidupan kembali, dihidupkan kembali. Nah, tapi ada urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Jadi kita mengalami kebangkitan seperti yang dialami Kristus karena beliau sulung, berarti kita berikutnya sama persis mengikuti jejaknya Kristus. Dan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, berarti urutannya setelah Kristus bangkit, nanti pada waktu kedatangannya Maranatha itu semua yang menjadi milik Kristus itu akan dibangkitkan. Nah, ini ada lebih detail, dihidupkan kembali, dibangkitkan, dihidupkan kembali, Kristus yang sulung, nanti pada waktu kedatangannya itu baru dinyatakan orang-orang yang percaya, yang menjadi milik Tuhan, itu juga akan dibangkitkan. Nah, lebih detail lagi saya ambil dari 1 Korintus 15, ayat 51 dan 52. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, ini juga detail lagi. Maksudnya bangkit itu seperti apa? Maksudnya dihidupkan kembali itu seperti apa? Di sini dikatakan tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Berarti ini adalah proses transformasi. Dan itu terjadinya dalam sekejap mata. Kalau lihat ayat ini bukan usaha manusia ya. Ini dari Tuhan. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Jadi orang mati dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa.
kita semua akan diubah. Nah, kita semua. Jadi kalau orang waktu itu masih hidup, nah mereka langsung terima perubahan ya, karena nggak mengalami kematian dikubur. Seperti itu bisa kita mengerti dari penjelasan ini. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Ini dijelaskan lagi dari 1 Korintus 15, ini sangat detail. Ayatnya berbunyi demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Lalu Paulus menjelaskan dengan tegas, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Nah, ini mengajar tentang prinsip alamiah. Jadi tumbuhan itu, apapun yang tumbuh itu tidak bisa tumbuh kalau tidak mati dahulu. Seperti biji ya, biji atau benih mati, pengertian ditanam, dikuburkan di tanah, barulah tumbuh tunas dan akhirnya bertumbuh. Nah, jadi ada yang mati dan ada yang hidup kembali. Tapi hidup kembalinya ini seperti apa? Yang tadi dikatakan diubah, apakah sama dengan yang mati muncul lagi? Karena kita kalau lihat di film-film Hollywood, misalnya si A meninggal, terus tiba-tiba jadi zombie atau bangkit, sosoknya masih orang yang sama. Tapi di sini dikatakan itu ya apa? eh, tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dulu. Nah, seperti apa bentuknya? Tadi dikatakan diubahkan ya. Nah, di sini lebih jelas lagi di ayat 42 dan 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, ini dijelaskan seperti itu bahwa kebangkitan kita itu berbeda dengan kematian. Kalau waktu kita mati itu yang mengalami ketidakbinasaan. Ketika kita dibangkitkan, yang dibangkitkan itu tubuh baru yang tidak akan mengalami kebinasaan. Tubuh yang dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang dibangkitkan dalam kekuatan. Yang disebut yaitu tubuh rohaniah. Nah, inilah konteks malam ini, kemanakah tujuan kematian, artinya seperti apa setelah kematian terjadi ini. Kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh rohaniah. Dan itu kalau yang jasmaniah atau alamiah lemah, yang ini penuh kekuatan, dibangkitkan dalam kekuatan. Lebih lanjut lagi ayat 47 dan 49 mengatakan demikian. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nah, kita dibangkitkan, dihidupkan kembali, kita diubahkan menjadi makhluk surgawi yang memiliki rupa surgawi. Nah, ini penjelasan Rasul Paulus, tapi seperti apa rupanya, seperti apa sosoknya, ya tidak dijelaskan di sini. Jadi kita tidak tahu, tapi yang jelas inilah pengharapan kita. Setelah kematian di dalam Kristus, itu ada kebangkitan, ada perubahan, ada transformasi. Kita menjadi makhluk surgawi dan memiliki rupa yang surgawi. Nah, bagaimana orang mati dibangkitkan? Nah, di sini diulang lagi di ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan
bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dari sini kita bisa mengerti bahwa daging dan darah, ya, tubuh kita yang sekarang ini, di mana kita tinggal di dalamnya, daging dan darah, ini nanti tidak ada di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi bentuknya bukan daging dan darah, karena daging dan darah bisa binasa. Kita mengenakan yang bagian dalam apa yang disebut tidak binasa. Jadi kita diubahkan untuk mengenakan sesuatu yang tidak binasa. Nah, terakhir di ayat 54-55 ini dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, maut atau kematian tidak berkuasa lagi atas tubuh yang tidak dapat binasa. Demikian penjelasan Rasul Paulus yang tertulis di 1 Korintus 15 ya, dari beberapa ayat tadi. Dan inilah ayat tema kita malam hari ini, ayat yang saya diberikan oleh Ibu Ayu. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini sharing saya malam hari ini dari ayat-ayat yang saya kembangkan dari 2 ayat yang dikasih oleh Bu Ayu. Ya, Bapak Ibu, ini semua menguatkan kita semua bahwa seringkali mungkin di dunia ya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi janji-janji yang sangat berharga menanti kita dalam kehidupan kita setelah di dunia yang fana ini, kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, itu janji-janji yang mulia yang berharga dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau aduh kenapa Tuhan begini ya, janjinya seperti ini, janjinya seperti ini, ya ini pemahaman saya Bapak Ibu. Jadi tidak semua kita mengalami yang sama ketika kita masih di dunia. Ada yang terima janji A, B, ada yang terima janji A saja, B-nya nggak dapat. Tapi ketika kita mengalami hidup yang kekal, itu semua sama. Kita mengalami berkat rohani yang sama, janji rohani yang sama. Inilah pengharapan kita, sehingga kita bisa menghiburkan seorang dengan yang lain dengan ini. Dan itu juga ditulis juga di Tesalonika, supaya kita tahu keadaan orang-orang sudah meninggal di dalam Tuhan, itu luar biasa, kita mengalami kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Jadi itu disebut juga mempelai Kristus, disebut juga keserupaan Kristus, karena kita juga mengenakan yang dikenakan Kristus, yaitu tubuh yang tidak binasa, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang surgawi, tubuh yang mulia. Inilah janji Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Ya, demikian Bu Ayu, sharing saya malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu sebagai host. Terima kasih. Terima kasih Pak Oscar yang sudah membagikan firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau sharing atau mau bertanya kepada Pak Oscar, karena beliau sudah meneliti dan juga mengulas firman Tuhan ini secara dalam, saya silakan bagi Bapak Ibu yang mau sharing atau yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Bisa di recordnya bisa di off Pak. Bisa di off ya? Ya. Oke, sebentar nih.